Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-13, akhir dari Misi Allah. Selasa, 26 Desember. Krisis akhir. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini adalah perintah agung, dan dalam banyak cara pekabaran tiga malaikat dengan sebuah panggilan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum adalah merupakan ekspresi dari kebenaran zaman ini, dari perintah agung itu. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 8, 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 4, dan Kejadian 12 ayat 3. Mengapa setiap kelompok manusia penting bagi Allah? Kasih Kristus adalah untuk semua manusia, tanpa ada kelompok orang yang dikecualikan. Berlawanan dengan teologi yang mengajarkan bahwa Kristus mati hanya untuk satu golongan elit yang sudah ditakdirkan, Kitab Suci sangat jelas menyatakan bahwa kematian Kristus adalah untuk semua orang, terlepas dari ras, suku, atau faktor lainnya. Jika Anda adalah seorang manusia, Kristus mati bagi Anda, titik. Yang jadi pertanyaan bagi setiap orang adalah, bagaimanakah Anda merespon kematiannya? Ketika Yesus kembali, hanya ada dua kubu yang jelas terlihat. Mereka yang tunduk pada otoritas iblis melalui institusi agama dan politik seperti yang ditunjukkan dalam Wahyu 13 dan 17. Dan mereka yang tunduk pada Yesus Kristus, yang imannya ditunjukkan melalui pemeliharaan akan perintah-perintah Allah. Wahyu 14 ayat 12. Sejak awal, umat manusia telah memiliki bukti tentang siapakah Allah dan tentang jalan kebenaran dan kasih-Nya. Roma 1 ayat 18-21. Karena itu, semua manusia dari waktu yang lampau akan diadili berdasarkan bagaimana mereka telah bekerja sama dengan Allah dan menghidupkan kehidupan mereka, terlepas dari berapa banyak yang mereka mengerti atau tidak mengerti. Roma 2 ayat 11-16. Tetapi pada zaman akhir ini, ada sebuah proses yang berkembang, dan kebebasan hati nurani tidak lagi dihargai. Orang-orang akan dipaksa untuk menggabungkan diri mereka dengan pihak iblis. Hal ini sangat mendesak sehingga Injil harus dikabarkan dan berita serius tentang strategi iblis harus dibuka. Dan itulah tepatnya inti dari apa yang disebut sebagai pekabaran tiga malaikat dan misi kita. Renungkan sejenak fakta bahwa Kristus telah mati bagi Anda secara pribadi. Apakah yang bisa membuat Anda berpikir bahwa apapun yang Anda telah lakukan, seburuk apapun, tidak akan cukup dibayar oleh kematian Kristus di kayu salib? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, kita harus mengerti bahwa nubuatan-nubuatan yang telah diberikan dan dituliskan di dalam firman dapat mempersatukan mata rantai dalam rentetan peristiwa dari masa kekekalan di masa lalu sampai kepada masa kekekalan di masa mendatang, menceritakan di mana kita berada sekarang ini dalam perjalanan zaman dan apa yang bisa diharapkan pada masa yang akan datang. Semua nubuatan itu sudah diramalkan akan terjadi sampai masa sekarang telah dilacak oleh halaman-halaman sejarah, dan kita boleh yakin bahwa segala sesuatu yang belum terjadi akan digenapi sesuai waktunya. Dan apabila kita membaca akan firman Tuhan, semuanya itu telah dicatat di dalam firman. Dan ini diberikan oleh Allah untuk supaya dapat menjadi pegangan bagi kita, menjadi amaran bagi kita umat-umat Tuhan, dan persiapan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Akan ada peristiwa demi peristiwa akan terjadi sampai pada kedatangan Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah kita berjaga-jaga. Sekarang ini tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di depan pintu peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Dunia kita saat ini tengah bergejolak. Di hadapan mata kita sedang digenapi nubuatan juru selamat tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangannya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan kalau kita membaca lebih detail lagi, peristiwa-peristiwa yang terjadi kita boleh lihat di dalam Matius pasal 24. Waktu sekarang ini adalah waktu yang membingungkan bagi semua yang hidup. Para penguasa dan negarawan, tokoh-tokoh yang menduduki jabatan penting dan berwenang, memberi perhatian pada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Alkitab dan hanya Alkitab saja yang dapat memberikan pandangan yang benar mengenai hal-hal ini. Di sini dinyatakan pemandangan akhir yang besar dalam sejarah dunia kita. Suaranya yang mendekat menyebabkan dunia gemetar dan manusia ketakutan. Sekarang ini, manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji dengan pengukur di tangan Tuhan.
yang tidak bisa melakukan kesalahan. Segalanya tergantung pada pilihan kita sendiri dalam menentukan nasib. Kita diberikan pilihan-pilihan di dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi pada hari tersebut. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah pilihan yang akan kita buat ketika kita hidup pada saat ini di akhir zaman ini? Umat-umat Tuhan harus bersiap untuk apa yang akan segera terjadi ke atas dunia sebagai kejutan yang besar. Dan persiapan ini harus mereka lakukan dengan tekun belajar firman Tuhan dan berusaha untuk menyelaraskan akan kehidupan mereka dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman. Krisis akhir itu akan terjadi. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus membuat akan pilihan untuk terus ada di dalam Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap orang. Karena Allah menghendaki supaya manusia dapat memperoleh keselamatan yang telah diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus kepada manusia. Jangan kita pernah melupakan bahwa seburuk apapun yang pernah kita lakukan di masa lampau, ketika kita datang kepada Tuhan, Allah sanggup untuk mengampuni kita, karena kematian Yesus di kayu salib sudah cukup untuk dapat melunasi akan hutang dosa. Mari kita terus datang kepada Tuhan, membuat pilihan-pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan pernah melupakan bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Akan ada krisis yang akan terjadi di dunia ini, tetapi kami mau untuk terus ada di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.